Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Yang belum subscribe, subscribe dulu channel Bu Guru. Dan untuk hari ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 5. Dengan tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui pengamatan gambar hewan, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri hewan avertebrata dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks bacaan, siswa dapat menentukan ide pokok suatu paragraf dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar ilustrasi, siswa dapat menjelaskan cara gambar ilustrasi dengan benar. Nah, kelinci berjalan dan melompat dengan cepat, sedangkan siput berjalan dengan lambat. Mengapa demikian? Kalian ingat tidak untuk pembelajaran 1 dan 2 tentang hewan vertebrata dan avertebrata? Kelinci merupakan hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang, sedangkan siput merupakan hewan avertebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Itulah yang menjadi perbedaan cara berjalan kelinci dan siput. Coba kalian perhatikan tabel karakteristik perbedaan kelinci, siput, buaya, dan nyamuk berikut. Disimak ya. Jadi, apa yang dapat kalian simpulkan dari tabel karakteristik tadi? Ayo, apa? Nah, kita bisa simpulkan kelinci dan buaya termasuk hewan vertebrata, sedangkan siput dan nyamuk termasuk hewan avertebrata. Kemudian ada pun ciri-ciri hewan avertebrata. Yang pertama, biasanya susunan syarafnya berada di perut ya, sebelah sini. Nih. Kemudian yang kedua memiliki rangka luar atau cangkang. Kemudian yang ketiga, otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Dan simak tabel hewan avertebrata di samping. Disimak ya. Ada belalang, cacing, dan ubur-ubur. Untuk lebih memahami, kita simak peta konsep berikut tentang hewan avertebrata. Hewan avertebrata dibagi menjadi 3 berdasarkan organ geraknya. Yang pertama menggunakan organ geraknya, organ gerak kaki dan sayap, organ gerak perut, dan organ gerak tentakel. Contohnya masing-masingnya kalau menggunakan organ gerak kaki dan sayap, contohnya belalang, kupu-kupu, dan semut. Organ gerak perut, contohnya siput, cacing, dan lintah. Kalau untuk tentakel, ubur-ubur, cumi-cumi, dan sotong. Nah, kemudian kita baca teks cerita halaman 44. Tentukan ide pokok setiap paragraf. Dengan judul Siput Bukan Hewan Lemah. Paragraf pertama, siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Nah, coba kita amati bersama. Mana ide pokok dari paragraf 1? Di sini ada kata lamban dan menjijikan. Kemudian di kalimat kedua ada juga kata lamban dan di kalimat terakhir ada kata menjijikan. Nah, berarti kita bisa simpulkan ide pokoknya yaitu di kalimat pertama ya. Kemudian untuk kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas. Kemudian untuk paragraf kedua, sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput
merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Nah, masih sama seperti paragraf 1, untuk ide pokoknya berada di kalimat pertama. Kemudian yang selanjutnya merupakan kalimat penjelas. Kita beralih ke paragraf 3. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar, ya, di mana siput itu berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Nah, ayo kita amati bersama mana ide pokok dari paragraf 3. Masih sama seperti paragraf 1 dan 2, ide pokoknya ada di kalimat pertama, ya. Kemudian dilanjut untuk paragraf 4. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Ayo, ide pokok paragraf 4 yang mana? Masih kalimat pertama, ya. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Untuk selanjutnya, untuk paragraf 5 dan paragraf 6, coba kalian cari sendiri ide pokoknya dan tulis di kolom komentar. Baik, masih ingat Edo ya? Nah, Edo ini selain menyukai kelinci, ternyata menyukai siput. Dia menggambar siput dengan corak kartun. Nah, kelihatan lucu ya, kelihatan lucu dan bagus. Nah, setelah tadi kita mengetahui Edo menyukai siput dengan menggambar siput menggunakan corak kartun, mari kita belajar corak gambar ilustrasi. Yang pertama ada corak realis, ya. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya, lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. Nah, realis bukan, terlihat nyata seperti keadaan aslinya. Yang kedua, karikatur. Nah, karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Karikatur ini menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh, biasanya mengandung kritikan dan sindiran. Contohnya ini, gak butuh narkoba, main bass saja ya. Baik, nomor 3, jenis kartun yang tadi digambar Edo. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh, binatang, atau manusia. Contohnya ini ya. Kemudian yang keempat, dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Contohnya ini. Wah, bagus ya gambar dekoratifnya. Baik. Untuk kesimpulan pembelajaran kali ini, yang pertama, hewan avertebrata memiliki ciri yaitu memiliki susunan syarafnya di perut, memiliki rangka luar, otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Yang kedua, ide pokok paragraf biasanya terletak di awal, akhir, atau awal akhir kalimat. Yang ketiga, jenis corak gambar ilustrasi yaitu realistis, karikatur, kartun, dan dekoratif.
Ya, cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bu Guru ada pantun, buati beli jamu, belinya ke Bu Anya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.